Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirjal M dengan stambuk 130-2019-0268 dari kelas A1 dengan mata kuliah Sistem Operasi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas pertama SDF preemptif atau SRTF. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke nomor 1. Nah, di sini ini soalnya tugas 1 nomor 1. Di sini ada 4 proses dengan arrival time dan burst time. Ini kita bisa lihat di sini soalnya. Nah, ada catatan khusus untuk SDF preemptif. Yang pertama yaitu urutkan proses dengan nilai AT atau arrival time mulai terkecil. Kedua, hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil. Dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Dan yang ketiga, jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitunglah nilai AT. Maksudnya jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitunglah nilai BT. Sorry tadi agak. Hitunglah nilai BT. Nah, kita ke bagian Gantt. Ini catatan nomor 1, urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Kita lihat di soal, di arrival time prosesnya 4, arrival time-nya ada 0, 4, 6, 7. Jadi kebetulan di sini soalnya berurutan, arrival time-nya dari atas ke bawah, dari terkecil ke terbesar, ini 0, 4, 6, 7. Nah, kita tulis di sini P1 arrival time-nya 0 jadi berurut, P1, P2. Dan di P2 kita lihat catatan nomor 2, hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil. Di P2 burst time BT terkecil ada di P2, jadi kita stop di P2. Nah, dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Nah, kita mulai kembali proses dari awal. Nah, di sini melihat nilai BT itu kecil di P1 dan P3. Kan P2 udah berhenti di sini, jadi kita ambil P1 dan P3, P4. Nah, berarti dari P1 dan P3 sama, jadi kita ambil proses pertama jadi P1. Jadi di sini P1 arrival time-nya 0. Kita lihat catatan ketiga, jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitunglah nilai BT. Karena P1 arrival time-nya 0, jadi kita hitung nilai burst time-nya atau nilai BT-nya. Jadi P1 BT-nya 3, jadi di sini plus 3, jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, kita lanjut ke P3. P3 arrival time-nya ada 6, jadi di sini ada plus 6, jadi 9 ditambah 6 sama dengan 15. Dan yang terakhir P4. P4 mempunyai arrival time 7. Jadi di sini plus 7, 15 ditambah 7 sama dengan 22. Kita lanjut ke waiting time-nya, sehingga diperoleh P1 sama dengan, karena P1-nya berulang, maka rumus dari P1 yaitu P1 awal ditambah P1 akhir kurang P2 kurang AT P1. Nah, P1 awalnya bernilai 0, ditambah P1 akhirnya, ini P1 akhirnya ada 6, dikurang P2, P2-nya 4, dikurang AT P1. AT dari P1 arrival time-nya 0. Jadi di sini 0. Jadi 0 ditambah 6 kurang 4 dikurang 0 sama dengan 2. Kita lanjut ke P2. Karena P2 tidak berulang, jadi langsung saja P2 kurang AT P2. Sama dengan P2-nya ada 4. AT dari P2 yaitu 4. Jadi 4 kurang 4 sama dengan 0. Dan yang P3, proses ketiga yaitu karena P3-nya tidak berulang, jadi langsung P3 kurang AT P3. Sama dengan P3-nya 9 dikurang AT dari P3 yaitu 6. Jadi 9 kurang 6 sama dengan 3. Dan yang terakhir P4.
P4 juga tidak berulang di bagian gancar, jadi P4 kurang AT P4 sama dengan P4-nya bernilai 15 dikurang AT dari P4 yaitu 7. Jadi 15 kurang 7 sama dengan 8. Kita lanjut ke bagian B untuk menghitung average waiting time. Untuk rumus dari AWT yaitu P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 dibagi 4. Ya dibagi 4 karena proses di sini ada 4 jadi dibagi 4. P1-nya kita masukkan nilainya. P1 di sini 2, P2-nya ada 0, P3 3, P4 8 dibagi 4. Dari hasil penjumlahan tadi menghasilkan nilai 13. 13 dibagi 4 sama dengan 3,25 milisekund. Nah, kita lanjut ke tugas 1 nomor 2. Di sini soalnya proses juga ada 4 dengan arrival time-nya dan burst time. Sini P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 6, P2 arrival time-nya 3, burst time 5, P3-nya arrival time-nya ada 5, burst time 4, dan P4 arrival time 7 dan BT-nya 5. Nah, saya pindahkan catatan di sini supaya lebih jelas. Nah, kita masuk ke bagian A. Bagian gancar. Di sini catatan urutkan proses dengan nilai AT yang mulai terkecil. Karena di sini juga soal dari tugas 1 nomor 2 kebetulan juga mirip berurutan. Ini arrival time-nya mulai dari yang terkecil jadi 0, 3, 5, 7. Nah, jadi kita masukkan P1 arrival time-nya 0, P2 3, P3-nya 5 kan berurut P1, P2, P3. Nah, karena catatan nomor 2 hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil. Nah, BT terkecil ada 4, burst time-nya ada burst time paling kecil di sini ada 4 di proses ketiga. Jadi kita stop di P3. Karena di sini hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil. Kita stop di P3 dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Nah, kita mulai kembali proses dari awal. Di sini kita melihat burst time terkecil ada di sesudah P3 ada P2 dan P4. Burst time-nya sama-sama 5. Karena proses 2 duluan, jadi kita ambil P2. P2 dengan arrival time-nya 3, di sini plus 3, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, 10. Kita lanjut ke P4, burst time-nya 5. Kita hitung arrival time P4 arrival time-nya 7. Jadi di sini plus 7, jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17. Dan yang terakhir P1 dengan arrival time-nya 0. Nah, kita lihat catatan nomor 3. Jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitunglah nilai BT. Nah, karena P1 arrival time-nya sama dengan 0, maka kita ambil burst time-nya atau nilai BT-nya. Nah, 6. Jadi di sini ke plus 6 karena burst time-nya 6. Jadi 17 ditambah 6 sama dengan 23. Sehingga diperoleh waiting time P1 sama dengan karena P1 berulang, maka rumus dari P1 yaitu P1 awal ditambah P1 akhir kurang P2 kurang AT P1. Sama dengan P1 awalnya bernilai 0, ditambah P1 akhir nilainya 17, dikurang P2 nilainya 3, dikurang AT dari P1 sama dengan 0. Ini arrival time-nya 0, maka di sini 0. Sama dengan 0 ditambah 17 kurang 3 kurang 0 sama dengan 14. Nah, kita lanjut ke proses yang kedua. P2 sama dengan karena P2 juga berulang, maka rumusnya P2 awal ditambah P2 akhir kurang P3 kurang AT P2. Nah, sama dengan P2 awalnya bernilai 3 ditambah P2 akhir ini. P2 akhirnya ada 7. P2 akhir ada 7 dikurang P3. P3-nya ada 5 dikurang AT dari P2. AT dari P2 yaitu 3. Nah, kita masukkan nilai 3.
kita jumlahkan 3 ditambah 7 kurang 5 kurang 3. Sama dengan 2. Kita lanjut ke P3. P3 karena di bagian gancar hanya muncul sekali, jadi tidak berulang. Jadi kita langsung saja P3 kurang AT dari P3 sama dengan nilai dari P3 sama dengan 5 dan nilai dari AT P3 juga 5. Jadi 5 kurang 5 sama dengan 0. Dan kita lanjut ke P4. Nah, P4 di bagian gancar tidak berulang, tidak hanya satu kali muncul, jadi P4 kurang AT P4. Langsung saja rumusnya P4 kurang AT P4. Sama dengan P4 nilainya 10 dan AT arivaltem dari P4 yaitu 7. Nah, jadi 10 kurang 7 sama dengan 3. Kita lanjut ke bagian B, yaitu menghitung nilai average waiting time atau AWT. Nah, rumusnya ada di sini, P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 dibagi 4. Karena proses di sini, proses di bagian soal ini ada 4, jadi kita bagi 4. Sama dengan kita masukkan nilainya, nilai dari P1 ada 14, nilai P2 di sini ada 2, nilai P3-nya 0, nilai P4-nya 3. Nah, dibagi 4. Setelah menjumlahkan semua ini, hasilnya 19. 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 milisecond. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu untuk penjadwalan SJF preemptif atau SJF, maka perhatikan, pertama, urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Dan yang kedua, hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil. Dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai average time atau AT. Dan yang terakhir, jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitunglah nilai BT atau burst time-nya. Nah, sekian dari presentasi tugas 1. Saya akhiri dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.